Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktina Bella Sinta dari D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Jambi. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Manajemen Farmasi dan Akuntansi yang berjudulkan Rencana Kebutuhan Obat, kemudian lanjut dengan Pareto dan Venn. Latar belakang masalah, yang pertama ada cara menghitung RKO, yang kedua langkah-langkah menentukan Pareto, kemudian langkah-langkah menentukan Venn, lanjut ke kapan penggunaan Pareto dan kapan kita menggunakan Venn. Manfaat dari pembelajaran ini supaya penetapan jenis dan jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan kesehatan pelayanan dasar. Supaya kita mengerti cara menghitung rencana kebutuhan obat, paham menentukan Pareto, serta mengetahui cara menentukan Venn dan kapan waktu yang tepat dipakainya metode ini. Oke, lanjut. Apa itu RKO? Jadi, rencana kebutuhan obat atau disingkat dengan RKO adalah perkiraan kebutuhan obat 1 tahun berikutnya berdasarkan perhitungan pemakaian rata-rata obat 1 tahun dan sisa stok akhir tahun. Rumus untuk mencari RKO ini adalah RKO sama dengan rata-rata pemakaian dikali dengan 18. Dan ini ada contoh RKO, bisa teman-teman lihat di belakang saya ini ada contoh RKO. Stok optimum didapat dari stok kerja ditambah dengan stok waktu kosong ditambah dengan stok waktu tunggu dan buffer stok atau stok penyangga. Jadi rumus untuk mencari stok kerja ini itu rata-rata pemakaian dikali dengan 12. Sedangkan untuk mencari stok waktu kosong yaitu sisa stok dibagi rata-rata pemakaian. Kemudian untuk mencari rumus stok waktu tunggu itu 6 bulan dikali dengan rata-rata pemakaian. Sedangkan lanjut dengan buffer stok ini, rumus untuk mencarinya stok kerja dikali dengan berapa persennya, bisa 10% atau 15%. Lanjut ke Pareto. Pareto itu merupakan membagikan pengeluaran berdasarkan persentasinya. Metode ini menggunakan persediaan berdasarkan nilai dan kuantitas. Di Pareto ini ada kelompok A, B, dan C. Untuk kelompok A adalah kelompok jenis obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 80% dari jumlah dana obat keseluruhan. Lanjut untuk kelompok B adalah kelompok jenis obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 15%. Sedangkan kelompok C adalah kelompok jenis obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 5% dari jumlah dana keseluruhan. Adapun cara-cara untuk menentukan kelompok A, B, dan C. Yang pertama, hitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk masing-masing obat dengan cara mengalihkan kuantum obat dengan harga obat. Yang kedua, tentukan peringkat mulai dari yang terbesar dananya sampai yang terkecil. Lanjut yang ketiga, hitung persentasinya terhadap total dana yang dibutuhkan. Kemudian hitung akumulasi persentasinya. Lanjut ketiga, hitung persentasenya terhadap total dana yang dibutuhkan. Lanjut hitung akumulasi persen. Yang keempat, obat kelompok A termasuk dalam akumulasi 80%. Obat kelompok B termasuk dalam akumulasi lebih dari 80% sampai dengan 95% atau menyerap dana kurang lebih 15%. Untuk obat kelompok C termasuk dalam akumulasi lebih dari 95% sampai dengan 100% atau menyerap dana kurang lebih 5%. Oke, kita lanjut ke Venn. Singkatan dari Venn itu merupakan very esensial, esensial, dan non-esensial. Venn penggolongan bahan logistik menurut tingkat kepentingannya.
Adapun pengelompokan untuk V, very essential, itu merupakan mutlak, harus ada, tidak ada pengganti. Sedangkan untuk kelompok E itu esensial, mutlak, harus ada, namun ada penggantinya. Sedangkan untuk N atau non esensial, obatnya tidak mutlak dan ada pengganti. Pembahasannya, untuk kelompok V adalah kelompok obat-obatan yang sangat esensial atau vital yang termasuk dalam kelompok ini seperti obat penyelamat, life saving drugs, obat untuk pelayanan kesehatan pokok, obat anti diabetes, vaksin, dan lain-lain. Kemudian obat untuk mengatasi penyakit penyebab kematian terbesar. Kemudian kelompok E. Kelompok E ini adalah kelompok obat yang bekerja kausal, yaitu obat yang bekerja pada sumber penyebab penyakit seperti antibiotik, inflamasi, dan obat yang substitusinya banyak. Kemudian pengelompokan untuk kelompok N merupakan obat penunjang, yaitu obat yang kerjanya ringan dan biasa dipergunakan untuk menimbulkan kenyamanan atau untuk mengatasi keluhan ringan. Contohnya seperti vitamin dan mineral. Pen. Pen ini dapat digunakan untuk yang pertama, penyesuaian rencana kebutuhan obat dengan alokasi dana yang tersedia. Obat yang perlu ditambah atau dikurangi dapat didasarkan atas pengelompokan obat menurut Venn. Kemudian, penyusunan rencana kebutuhan obat yang masuk kelompok V agar diusahakan tidak terjadi kekosongan obat. Ini di atas ini ada contoh Pareto dan Venn untuk Kabupaten Sarolangun yang telah saya buat. Adapun rumus untuk mencari persentasenya, yaitu harga obat dibagi dengan total semua harga obat dikali dengan 100%. Sedangkan untuk harga obat yang di Pareto, Venn, ini sebelumnya sudah dikalikan dengan RKO. Baiklah, ada kesimpulan dari pembelajaran ini, yaitu rencana kebutuhan obat dapat memudahkan kita untuk memperkirakan kebutuhan obat 1 tahun berikutnya berdasarkan perhitungan rata-rata obat 1 tahun dan sisa stok. Kemudian Pareto dan Venn merupakan metode yang tepat untuk menentukan prioritas pemesanan obat karena dapat mempertimbangkan besarnya serapan dana yang dibutuhkan maupun tingkat kekritisan pemberian obat terhadap pasien. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dari mata kuliah manajemen farmasi dan akuntansi mengenai rencana kebutuhan obat dan Pareto serta Venn. Saya akhiri, jika ada kesalahan kata atau kata yang tidak sesuai atau tidak tepat, saya mohon maaf karena ini masih pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.